Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Safira Alif Supraradiani. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai cleft lip and cleft palate. Nah, jadi apa sih itu bibir sumbing atau langit-langit sumbing? Jadi, cleft lip and palate ini merupakan kelainan kongenital yang sering terjadi di Indonesia. Definisi dari bibir sumbing atau celah-celah langit adalah terdapatnya celah pada bibir atas yang disertai celah pada atap atau langit-langit mulut, sehingga menimbulkan adanya hubungan langsung antara hidung dengan mulut. Nah, kelainan bibir sumbing ini atau celah-celah langit dapat berdiri sendiri atau keduanya. Nah, seberapa umumkah bibir sumbing ini sih? Jadi, angka kejadian bibir sumbing ini bervariasi tergantung pada etnis. Pada etnis Asia terjadi sebanyak 2,1 banding 1000 kelahiran, pada etnis Kaukasia 1 banding 1000 kelahiran, dan pada etnis Afrika Amerika 0,41 banding 1000 kelahiran. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien bibir sumbing atau celah-celah langit terjadi 3.000 sampai 600 kelahiran per tahunnya atau satu bayi tiap 1000 kelahiran. Kasus paling umum yaitu sumbing bibir dan palatum sebanyak 46%, sumbing palatum atau isolated cleft palate sebanyak 33%, dan sumbing bibir saja sebanyak 21%. Sumbing pada satu sisi 9 kali lebih banyak dibandingkan sumbing dua sisi, dan sumbing pada sisi kiri 2 kali lebih banyak daripada sisi kanan. Laki-laki lebih dominan mengalami sumbing bibir dan palatum, sedangkan wanita lebih sering mengalami sumbing palatum. Selanjutnya yaitu apa sih penyebab bibir sumbing ini? Jadi tak ada yang tahu pasti, umumnya sebagian besar ahli setuju bahwa penyebab bibir atau langit-langit sumbing ini berasal dari multifaktor dan bisa meliputi kecenderungan genetik. Begitu pula faktor lingkungan atau nutrisi. Nah, dalam banyak kasus tidak diketahui apa penyebab bibir sumbing atau langit-langit ini, namun penelitian tetap dilakukan untuk memahami kondisi ini. Nah, yang selanjutnya, tantangan apa sih yang dihadapi seorang anak dengan wajah sumbing yang tidak diobati? Jadi, bukan hanya sebagian besar anak dengan sumbing yang tak diobati hidup dalam isolasi, sehingga mereka sulit berteman atau bersekolah. Tapi yang terpenting, anak dengan bibir sumbing ini yang tidak diobati bisa mengalami kesulitan makan, bernafas, dan bicara, serta punya risiko mengalami kurang gizi yang sangat parah. Selanjutnya, apakah bibir sumbing ini bisa diobati sih? Ya, kabar baiknya, bibir sumbing ini merupakan kondisi media yang bisa ditangani dengan operasi rekonstruksi dan pasien akan melihat transformasi langsung. Penanganan komprehensif dapat dimulai sejak hamil atau prenatal dengan pelayanan USG. Diagnosis dan konseling pada bayi lahir dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, manajemen nutrisi, perencanaan langkah-langkah penanganan secara komprehensif, konsultasi dokter THT untuk kemungkinan infeksi telinga. Nah, usia 0 sampai 3 bulan ini dapat diberikan pemakaian alat prasurgical seperti NAM dan sebagainya. Nah, 3 bulan ini sekaligus bisa dilakukan rinoplasti atau operasi hidung. Nah, pada usia 12 sampai 24 bulan dan untuk mengatasi problem berbicara ini dapat dilakukan finishing dari clyeloplasty dan rinoplasti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tentunya konsultasi dari psikolog. Nah, pada usia 7-9 tahun ini dapat dilakukan operasi alveolar bone graft untuk menutup celah gusi. Nah, pada umur 16 tahun ini dapat dilakukan operasi pembedahan pada rahang untuk memberikan rahang yang tumbuhnya tidak sempurna itu bisa menjadi sempurna. Setelah itu, nah, bagaimana saya bisa membantunya? Jadi, penderita bibir sumbing ini idealnya membutuhkan perhatian dan perawatan khusus selama beberapa tahun, sehingga dibutuhkan komunikasi dan kerjasama yang baik antara sesama masing-masing dokter spesialis dan antara dokter spesialis dengan orang tua. Rekomendasi penanganan yang akan dipilih harus dikomunikasikan dan didiskusikan bersama orang tua pasien agar kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk menyediakan perawatan yang optimal pada penderita bibir sumbing. Penderita sumbing ini sebaiknya dipantau secara berkesinambungan dan menyeluruh hingga usia dewasa, sehingga ide yang saya berikan pada kasus bibir sumbing ini adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan informasi mengenai pengobatan yang gratis. Nah, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk lebih memperhatikan penderita bibir sumbing di Indonesia.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar semuanya, kupat kecemplung santen, sedaya lepan nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.